Swastika di Intitalk, ruang diskusi seputar teknologi dan transformasi digital Indonesia. Perkembangan artificial intelligence yang semakin pesat telah membawa perubahan besar di berbagai sektor, termasuk industri telekomunikasi. AI menghadirkan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan membuat keamanan sistem, namun di saat yang sama juga melahirkan ancaman cyber yang semakin canggih dan kompleks. Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting, apakah AI akan menjadi sahabat atau justru ancaman bagi dunia cybersecurity? Untuk membahas hal tersebut, telah hadir bersama kita Bapak Nuzli Hernawan, selaku VP Infrastruktur dan Cybersecurity Telkom Sigma. Betul. Terima kasih Bapak Nuzli sudah berkenan untuk bergabung di Intimedia. Terima kasih atas kesempatannya, Mbak. Terima kasih. Mungkin bisa menyapa dulu Sobat Inti sebentar dan sedikit ceritakan perjalanan Bapak Nuzli di bidang cybersecurity dari awal hingga saat ini. Ya, baik. Terima kasih. Nama saya Nuzli Hernawan. Saya saat ini dipercaya sebagai VP Infrastructure sama Cybersecurity di Telkom Sigma. Perjalanan karir cukup panjang, total pengalaman kerja itu sekitar 22 tahun, di mana 14 tahun itu banyak heavy di infrastructure sama cybersecurity. Mungkin kalau dulu cybersecurity belum seintens sekarang ya. Orang hanya kenal istilah cracker, hacker, dan sebagainya gitu ya, Mbak. Tetapi dengan seiring perjalanan waktu, apalagi dengan adanya AI, maka kebutuhan cybersecurity itu makin lama makin meningkat. Bukan hanya karena device-nya makin beragam, tetapi juga teknologi yang dibangun itu juga makin kompleks. Gitu. Makanya kenapa untuk spesifik cybersecurity, banyak perusahaan itu sudah mulai menimbang-nimbang, apalagi sekarang udah ada undang-undang PDP gitu ya, itu sudah mulai menimbang-nimbang bahwa mereka membutuhkan talenta-talenta seperti itu. Nah dari situ kita juga punya unit khusus yang menangani cybersecurity di kantor kami. Gitu. Oke, baik. Nih, Pak Nuzli, AI saat ini menjadi salah satu teknologi yang paling berpengaruh dalam dunia cybersecurity. Namun di saat yang sama, AI juga menghadirkan tantangan baru yang semakin kompleks bagi industri telekomunikasi. Betul. Nah, pertanyaannya, di tengah pesatnya perkembangan AI, apakah industri telekomunikasi saat ini lebih siap memanfaatkan AI untuk pertahanan cyber atau justru sedang menghadapi ancaman yang semakin sulit dikendalikan? Kalau saya lihat Indonesia itu termasuk negara yang cukup telat ya dalam mengadopsi. Dan ketika AI itu menjadi dalam tanda kutip ancaman, apalagi kemarin Amerika sudah mulai melarang ekspor punya Anthropic gitu ya, yang cloud yang model Fable sama Mythos apalagi, karena mereka merasa bahwa dengan perkembangan model AI yang sekarang itu sudah bisa menembus pertahanan kayak NSA punya, kemudian intelijen punya gitu, bukan lagi dalam hitungan hari atau minggu, tapi mereka bisa dijebol dalam waktu jam-jaman aja. Nah, kalau kita ngelihat dari sisi telekomunikasi, infrastruktur telekomunikasi Indonesia itu mostly masih belum enhance. Artinya kalau kita ngelihat banyaklah modernisasi itu masih perlu dilakukan. Banyak dari sisi tersebut yang ketika mereka mulai adopsi modernisasi, itu tidak disertai dengan kapabilitas teknis di sisi security, pengamanannya. Karena dan ini banyak diakui ya sama teman-teman yang ada di industri, bahwa cost untuk cybersecurity itu masih menjadi nomor sekian bagi perusahaan, sampai kejadian. Jadi misalnya kalau di perbankan ada kejadian mungkin kena ransomware, atau misalnya di telekomunikasi ada yang kena ransomware gitu ya. Mereka baru merasakan impact dari cybersecurity itu penting itu ketika sudah terjadi insiden. Nah, kalau kita melihat dari sisi artificial intelligence, apakah artificial intelligence itu bisa kita manfaatkan untuk menjadi defense? Maka kita bisa melihat bahwa kalau si hackernya sudah pakai AI, kenapa kita tidak manfaatkan AI untuk mempertahankan diri? Akan tetapi adopsinya ini yang memang masih perlu tantangan sendiri gitu sih, Mbak. Ancaman cyber apa yang menurut Bapak paling mengkhawatirkan bagi sektor telekomunikasi dalam beberapa tahun ke depan dan mengapa? Kalau saya lihat itu yang pertama adalah kompleksitas teknologi yang diterapkan di telekomunikasi ya. Karena kalau kita ngelihat sekarang sudah mulai merambah di sisi over the network, kemudian orang sudah mulai masuk ke
masuk ke rumah-rumah lah ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di Telkom sudah punya IndiHome, kemudian Excel udah punya Excel Home gitu ya. Dan ketika teknologi itu sudah merambah sampai ke bahkan ke IoT device seperti CCTV dan sebagainya, itu menjadi attack surface baru gitu atau ladang ancaman baru. Dan kalau misalnya dari sisi telekomunikasi tidak bersiap diri mempertahankan, maka dari yang sesimpel-simpel itu bisa masuk gitu loh dari hackernya gitu. Nah itu yang sebenarnya kalau kita ngelihat seberapa deep nanti kita akan melihat potensi-potensi itu serangan ya terhadap serangan di sisi telekomunikasi. Sekarang kita lihat sendiri scammer banyak masuk ya. Kita nggak bicara tentang seberapa besar AI menyerang di sisi telekomunikasi. Scammer masuk. Kemudian sekarang sudah mulai ada si telekomunikasi ya, baik di Telkomsel maupun di Excel, di Indosat itu sudah mulai merambah. Ibaratnya tuh di kontaknya itu sudah mulai diproteksi. Kalau dulu harus pakai aplikasi sendiri gitu kan. Nah sekarang sudah mulai ada proteksi. Nah hal-hal semacam itu yang membuat kita kalau kita berpikir seberapa jauh cybersecurity penting buat telekomunikasi, ya mulailah dari hal-hal yang merambah langsung ke segmen consumer gitu. Itu sih Mbak. Pertanyaannya terakhir, jika Bapak bisa memberikan satu rekomendasi kepada pelaku industri telekomunikasi terkait AI dan cybersecurity, apa yang harus menjadi prioritas utama mulai hari ini? Mungkin kalau misalnya satu rekomendasi, mulai dari ketika kita bangun produk ya, produk di telekomunikasi, ketika proses development produk, maka security itu harus menjadi prioritas dari pertama. Sebelum itu di-develop jadi produk, keluar dan dirasakan manfaatnya sama konsumen. Dan ketika sudah ada di posisi di konsumen, maka perlu dilakukan proses shielding atau pengamanan di sisi konsumen. Jadi ketika produk itu dimulai dirilis, dibangun, kemudian ketika dipublikasikan ke publik jadi produk, maka itu sudah melalui fase-fase pengamanan yang sesuai. Jangan sampai produk itu ketika disiapkan, oh ini kita disiapkan produk untuk konsumen gitu ya. Ada produk baru buat komunikasi untuk konsumen. Tetapi produk itu tidak dilindungi mulai dari pembuatan produknya, development-nya, sampai ke rilis produknya. Baru di terakhir, oh kita stress testing, penetration testing di ujung. Padahal kita bisa melakukannya dari sejak awal. Nah kalau misalnya ada satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa proses dari masing-masing fase ini itu sudah mulai masuk di sisi cybersecurity-nya. Testing, kemudian di masing-masing fasenya, sampai ke ujung ketika produk itu mulai dirilis, dan ketika produk itu dalam perjalanan waktu, selalu ada kontinuitas pemeriksaan keamanan. Gitu sih, Mbak. Oke, baik. Berarti emang AI ini menjadi pertahanan cyber yang luar biasa buat infrastruktur telekomunikasi kita ya, Pak? Iya. Baik, Pak Nugi terima kasih banyak atas waktunya. Ini sangat membuka wawasan kita nih, bagaimana sektor telco di Indonesia sedang bersiap menghadapi ancaman cyber yang semakin canggih. Iya. Oke, baik. Sobat Inti Media, terima kasih sudah menyaksikan Inti Talk. Jangan lupa untuk terus mengikuti diskusi menarik lainnya seputar teknologi dan transformasi digital. Saya Swastika pamit undur diri, sampai jumpa di Inti Talk berikutnya.